Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Pada kesempatan malam hari ini, Mr. Zack ingin bercerita tentang cerita seorang kawan mengenai pocong yang penasaran mencari kalungnya yang hilang. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada semua kawan-kawan yang sudah klik, sudah mendengarkan, sudah share, like, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah dibalas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum mensubscribe, mohon untuk di-subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi di dalam membuat konten-konten terbaru yang akan memuaskan rasa haus horor teman-teman sekalian. Oke, kita ke ceritanya. Cerita ini dikirim oleh seorang kawan yang tidak mau disebutkan namanya. Kita samarkan saja sebagai Mas Budi. Kisah ini menurut Mas Budi terjadi ketika Mas Budi masih anak-anak, sekitar tahun 1980-an, pertengahan ya. Jadi masih 1986 sampai 88 ketika Mas Budi ini masih sekitar kelas 1 sampai kelas 3 SD. Terjadi di sebuah daerah yang untuk menjaga marwah baik semua pihak yang berlaku di dalam ini, saya samakan saja sebagai daerah S di wilayah Pulau Jawa. Mas Budi ini memiliki orang tua yang bekerja di pasar tradisional, pedagang di pasar tradisional. Dan umumnya pada kondisi sosial ekonomi pada tahun 80-an itu hampir semua, walaupun tidak semua, tapi hampir semua pedagang pasar itu untuk menambah modal dagangannya itu meminjam uang pada bank pelecing istilahnya, atau rentenir keliling. Rentenir keliling kepada seorang rentenir yang kita samakan saja namanya sebagai Ibu Gedi. Jadi kalau misalkan pedagang ini meminjam 10.000 rupiah gitu ya, 10.000 rupiah itu diangsur 1.000 setiap hari selama 2 minggu, jadi selama 14 hari. Jadi uang 10.000 itu mengembalikan ke bank pelecing atau rentenir keliling ini 14.000. Bu Gedi ini, si rentenir ini, rutinitasnya Mas Budi ini tahu karena kalau pas dia tidak sekolah seringnya main di pasar atau membantu orang tuanya. Jadi rutinitasnya adalah setiap pagi ini Bu Gedi ini akan ke pasar, kemudian dia akan menagih gitu ya, mencatat siapa yang ngangsur 1.000 gitu, kemudian mungkin memberikan hutangan baru kepada peminjam baru. Kemudian siang Bu Gedi ini akan istirahat, dan sore ini biasanya beliau akan keluar lagi ke Bu Gedi ini akan ke pasar untuk menagih maupun meminjamkan uang kepada pedagang-pedagang yang berdagang pada malam hari, seperti misalkan pedagang sate, pedagang wedang ronde dan sebagainya. Pada tahun 80-an tentunya kan berbeda dengan kondisi saat ini, di mana tidak semua orang ini memiliki kendaraan bermotor. Jarang lah orang punya sepeda motor, itu jarang, apalagi mobil. Bu Gedi ini seringnya dari rumah itu jalan kaki, kemudian dia akan naik angkutan umum atau naik becak gitu ke pasar. Ya sebenarnya nggak gitu jauh sih. Mungkin kalau jalan sekitar dari rumah ke pasar jalan kaki mungkin sekitar 3-4 kilo lah. Orang zaman dulu biasalah jalan 3-4 kilo untuk nagih. Bu Gedi ini dalam rutinitasnya seringkali
jalan kaki, paling nanti naik becak atau naik angkutan umum. Walaupun beliau secara ekonomi mungkin orang mampu, orang kaya, karena memang meminjamkan uang kepada pedagang. Salah satu bukti bahwa beliau Bu Gedi ini kaya itu adalah memakai kalung yang sangat besar. Bahkan pedagang-pedagang pasar, menurut Mas Budi, si pengirim cerita, itu dibuat guyonan. Kalungnya sebesar rantai kapal, karena memang besar. Oke, pada hari itu Mas Budi ini melihat Bu Gedi ini pagi hari sudah nagih gitu ya, sudah nagih. Kemudian siang ini jam-jam 11 karena Mas Gedi nggak sekolah. Mas Budi nggak sekolah, ini melihat Bu Gedi ini pulang dengan menggunakan becak menuju rumahnya. Sebenarnya rumah Bu Gedi dan Mas Budi ini satu wilayah, tapi mungkin beda administrasi pemerintahan ya, beda dusun. Menuju rumahnya Bu Gedi ini jalanan masih sepi, tahun 80-an masih sepi. Kemudian ada sungai, akan melewati sungai, di mana sungai itu masih banyak sekali pohon-pohon besar, tanaman-tanaman liar, ada got yang besar, termasuk ada lembah sungai. Sore hari menjelang maghrib itu ada seseorang yang warga setempat yang ingin beraktivitas, entah ke masjid, entah kemana dia keluar waktu-waktu surup gitu sebelum maghrib jalan, dan di kejauhan warga lokal ini melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan. Setelah didatangi, itu ternyata adalah Ibu Gedi, sudah bersimpah darah, ada luka-luka. Nah, spontan orang itu putar balik menuju ke pemukiman, kemudian hebohlah warga kan, termasuk ada yang memanggil kepolisian dan sebagainya. Bu Gedi ini dibawa ke rumah sakit dan ternyata sudah meninggal dengan kondisi luka-luka, kepala berdarah dan banyak darah. Setelah dikembalikan ke pihak keluarga, ternyata ada barang yang hilang di situ, yaitu kalung yang besar tadi. Polisi dan warga itu belum mengetahui apakah Bu Gedi ini meninggal karena tabrak lari, ketika ditabrak kemudian kalungnya ini mental, ataukah sengaja ditabrak, dilukai, mungkin dipukul dengan benda keras, kemudian jatuh baru dirampok kalungnya. Warga sudah coba nyari gitu kan, di semak-semak, di gorong-gorong, di got, sampai ke lembah-lembah sungai gitu, tidak ada kalung. Kalau masuk ke air sungai kayaknya kejauhan ya, mentalnya terlalu jauh, nggak mungkin. Carilah, nggak ada. Oke, jenazah Bu Gedi ini diurusi oleh keluarganya, dimandikan, dimakamkan sebagaimana layaknya orang yang meninggal. Tahun 80-an ya masih tidak seterang sekarang gitu ya. Kalaupun ada aktivitas malam, tidak seramai sekarang. Umumnya tahun 80-an ini ya nonton TV di rumah, gitu. Paling jam 9 itu Dunia Dalam Berita selesai, kemudian tidur. Ini pemukiman atau perumahan yang dekat dengan tempat kejadian perkara. Ini kan dari sungai itu masih jalan, kemudian masuk masih sekitar 100 meter lah dari jalan TKP yang dekat sungai itu, masuk 100 meter ada. Nah, rumah-rumah yang terdekat dengan TKP itu mulai ada teror. Setiap malam itu selalu bergantian ada yang mengetok pintu ya, ada yang ngetok. Diketok. Begitu dibuka itu sudah malam ya, kira-kira jam 9, karena rata-rata setelah selesai Dunia Dalam Berita jam 9. Diketok, begitu dibuka pintunya gitu, ternyata ada pocong berdarah-darah, dan itu mukanya Ibu Gedi dengan ada kapas gitu ya, ada kapas di mata, di warga yang membukakan pintu tersebut itu umumnya pingsan di tempat, menjerit, ada yang lari ke dapur, karena saksi lebih dari satu orang.
bagi yang sempat mendengar itu, Bu Gedi ini ketika dibuka pintunya, dia akan bertanya, Mas atau Mbak, ngerti kalungku enggak? Mas, Mbak, tahu kalungku enggak? Di kalungku, kalungku di mana? Karena memang kalungnya besar gitu ya. Sebesar kalau dibuat humor di pasar itu kan sebesar rantai kapal. Ya banyak yang pingsan, banyak yang menjerit, banyak yang lari ke dapur. Jadi, warga kan resah itu. Warga itu resah. Bahkan pedagang-pedagang pasar, terutama pedagang yang berdagang malam hari seperti tukang ronde, tukang nasi goreng, tukang sate, itu juga diteror gitu. Mas, bayar hutangmu, Pak, bayar hutang. Resah lah. Nah, karena banyaknya warga yang diteror ini, kemudian pengurus warga ya, pengurus RT itu mengadakan rapat. Mas Budi ini tahu karena ayahnya ini mengikuti rapat gitu ya, sebagai warga dipanggil oleh pengurus RT, pengurus RW itu untuk rapat. Warga itu sepakat, pertama itu mencoba lagi mencari, kalau memang kejadiannya tabrak lari, ketika ditabrak kemudian kalungnya terpental, kita cari siapa tuh masuk di gorong-gorong, di got, di sungai atau di mana. Yang kedua adalah warga ini sepakat kalau ada hutang segera dibayar dan negosiasi dengan ahli keluarganya Ibu Gedi ini. Apakah diangsur, apakah stop bunga atau bagaimana, intinya warga ini yang punya hutang segera untuk menyelesaikan hutangnya ya. Dan yang ketiga, warga ini sepakat untuk mendoakan dengan pengajian gitu, pengajian di lingkup RT tersebut supaya mendoakan arwah Bu Gedi. Walaupun ada beberapa warga yang percaya itu sebenarnya bukan Bu Gedi, karena Bu Gedi yang asli kan mungkin arwahnya sudah kembali ke haribaan Allah ya. Jadi itu mungkin jin atau setan yang membuat fitnah dengan menyerupai rupa Bu Gedi yang seperti pocong dengan berdarah ada kapasnya. Oke, hari libur Mas Gedi membantu ayahnya, masih anak-anak ya, tapi ikut nyari gitu warga. Ada yang nyemplung ke got, ke gorong-gorong, ada yang mungkin melihat ke atas pohon, siapa tahu mental kemudian ke atas pohon. Kalaupun memang terpental atau jatuh, semoga ketemu dikembalikan ke keluarganya. Kalaupun memang ada yang merampok, semoga itu segera tuntas kasusnya. Itu kan ranahnya kepolisian. Karena memang tidak ada, kalungnya tidak ada, tidak diketemukan. Ya, apakah itu sengaja ditabrak, dirampok, atau nggak sengaja tabrak lari. Warga kemudian mengadakan pengajian termasuk di dalamnya adalah bagi yang muslim itu membaca Yasin. Alhamdulillah dengan izin Allah, teror-teror pocong yang ngetuk pintu nyari kalung ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi, dan ahli waris ini sudahlah mengikhlaskan hutang-hutang yang menghutang. Itu cerita yang saya dapat dari Mas Budi gitu ya, seorang kawan yang minta disamarkan namanya, saya samakan sebagai Mas Budi saja, di daerah S di Pulau Jawa di medio tahun 80-an. Oke, demikian cerita pada malam hari ini. Mohon maaf cerita ringan saja. Kalau singkat kami mohon maaf. Sebelum Mr. Zack Pendongeng Horor undur diri, seperti biasa ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah share, sudah like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon untuk subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Oke, Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.